Lingkaran besar, lingkaran kecil menjadi satu. Garis vertikal, garis mendatar menjadi satu. Garis vertikal, garis mendatar menjadi satu. Keempat unsur menjadi satu. Bulatan lengkap, paduan mantap, logo konseling, logo konseling. Mencari rasa yang hilang bersamamu, dan ku beranikan diri berlari mengejar bayanganmu. Assalamualaikum Anda sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik sekali. Ibu senang Ananda di sini terlihat sangat bersemangat. Bagaimana tadi belajarnya? Alhamdulillah. Baik Ananda sekalian, seperti hari-hari sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, kita akan melakukan layanan bimbingan dan konseling. Oke, semangat sekali, kompak ya. Kira-kira Ananda hari ini kita akan apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, belum Ibu kasih tahu ya. Iya. Hari ini Ibu udah bawa laptop, Ibu punya tayangan. Ingin menyaksikan tidak? Ada tayangan semuanya pingin. Oke, Ibu on-kan dulu ya laptopnya ya. Pada diem semuanya? Terlihat? Bisa dilihat? Oke, bisa dibaca apa itu? Informasi tentang pengembangan konseling Alvin Arufun. Hari ini kita akan melakukan layanan informasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu layanan informasi? Ada yang tahu apa itu layanan informasi? Tidak. Layanan informasi adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling. Ibu sudah jelaskan ya waktu pertama kali pertemuan kita bahwa layanan bimbingan konseling itu ada 9. Nah, salah satunya adalah layanan informasi. Apa tujuan dari layanan informasi itu? Tujuannya adalah dikuasainya informasi-informasi tertentu yang diperlukan oleh peserta layanan. Nah, peserta layanan informasi di sini adalah Ananda sekalian. Informasi yang didapatkan nanti akan digunakan untuk kehidupan Ananda sekalian supaya mendapatkan kehidupan efektif
sehari-hari. Sekarang coba dilihat, tadi sudah layanan informasi, sudah mengerti semua ya layanan informasi itu apa. Kemudian tema kita hari ini adalah pengembangan potensi diri. Oke, sebelum Ibu jelaskan, kira-kira apa itu pengembangan potensi diri? Ada yang tahu? Saya Bu, Oke, Febri silahkan. potensi adalah kemampuan siswa dalam mendapatkan atau menyamakan ilmu yang dipelajari di sekolah. Potensi adalah kemampuan siswa atau individu dalam mengembangkan ilmu-ilmu. Ibu akan membagikan handout yang isinya berupa pengertian tentang pengembangan potensi diri. Semuanya sudah dapat handoutnya ya? Oke, nah sekarang Ibu juga punya tayangannya. Apa itu potensi? Nah, potensi adalah segala kemampuan yang dibawa sejak lahir. Bisa berupa bakat atau inteligensi dan sebagainya. Berbicara mengenai bakat apa saja yang ada pada diri individu? Ayo, bakat-bakat apa saja? Coba Dedi ingin berkomentar, apa aja bakat yang ada pada individu? Contohnya, Bu, Iya, betul. yang pertama seperti bakat sepak bola, seperti bulu tangkis, menari, itu aja, Bu. Bagus sekali. Bakat itu bisa bakat sepak bola. Bakat apa tadi lagi? Bulu tangkis. Bakat menari, musik. Apa lagi selain itu? Bernyanyi, menari. Bakat itu tidak hanya di bidang olahraga, tidak hanya di bidang seni, tidak hanya di bidang apa lagi yang lainnya, tapi juga di bidang akademis. Nah, kita berbicara sekarang tentang diri. Oke, diri itu apa? Saya Bu, Ya, Febri. diri ialah segala sesuatu yang terdapat dalam diri kita, baik itu berupa jasmani maupun rohani, berupa pikiran maupun insting, perasaan. Bagus sekali. Jadi diri itu merupakan individu dengan segala totalitasnya. Ya. Nah, selanjutnya tentang pengembangan. Apa pula itu arti pengembangan? Coba ada yang tahu? Oke, Riri. Oh, bagus sekali. Pengembangan adalah usaha untuk mengembangkan segala potensi-potensi atau kemampuan. Selanjutnya, kita akan mencoba mendiskusikan apa itu pengembangan potensi diri. Kalau tadi kita membahasnya satu persatu, apa itu potensi, apa itu pengembangan, dan apa itu diri. Kita coba diskusikan apa itu pengembangan potensi diri. Pengembangan potensi diri adalah sebuah usaha untuk mengembangkan potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang ada pada individu. Nah, di sini setiap individu harus mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Baik, Ananda sekalian, tadi kita sudah mendiskusikan bahwa pengembangan potensi diri itu harus dilakukan. Mengapa? Karena jika tidak dilakukan, potensi-potensi yang ada tidak akan berkembang. Benar sekali. Nah, ini contohnya. Bakat melukis bisa berkembang optimal jika individu yang punya bakat itu melatih kemampuannya dalam melukis. Nah, itu contohnya. Ananda sekalian, sekarang Ibu punya tayangan kemampuan-kemampuan apa saja yang ada pada diri individu. Kita coba lihat bersama ya. Oke.
Ya, ada olahraganya, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, karate, berenang, dan lain sebagainya. Di batas rindu mencoba menegarkan langkahku, mencari rasa yang hilang bersamamu. Dan ku beranikan diri berlari mengejar bayanganmu yang datang menghantui setiap malamku. Di bidang seni dan musik, manusia-manusia itu punya kemampuan dengan menjadi pelukis, penari, model, artis, dan juga musikus, serta bidang yang lain. Di batas rindu mencoba menegarkan langkahku, mencari rasa yang hilang bersamamu. Dan ku beranikan diri berlari mengejar bayanganmu yang datang menghantui setiap malamku. Terhempas tubuhku ingin memelukmu. Ketika manusia sakit, akan diobati oleh dokter dan juga perawat yang akan membantu dokter. Ya, Ananda sekalian, ternyata para profesional itu banyak sekali. Coba dilihat, ada guru, konselor, kemudian bankir, dan profesional-profesional yang lainnya. Ananda sekalian, Ananda mulai dari sekarang sudah harus menetapkan apa nanti karir yang Ananda pilih. Dan itu berarti Ananda mulai mengembangkan segala potensi yang Ananda miliki. Lagi kemampuan-kemampuan yang lainnya yang tidak bisa kita bayangkan. Wah, setiap manusia punya kemampuan. Nah, sekarang Ibu ingin Ananda menuliskan di kertas satu lembar yang akan Ibu bagikan. Silakan dituliskan 5 buah kemampuan-kemampuan yang Ananda miliki.
bersama-sama apa yang Ananda tuliskan tadi. Ayo, siapa yang pertama sekali ingin mengungkapkan kemampuannya? Ya, banyak sekali ternyata ingin mengungkapkan kemampuannya. Ibu pilih dahulu salah satu ya. Nila, silakan. Kemampuan menyanyi, kemampuan menari, bermain bulu tangkis, mengendarai motor, dan menggambar. Pertama tadi kemampuan Bernyanyi, Oke, kemampuan bernyanyi. Apa lagi? bermain bulu tangkis, Bermain bulu tangkis. Apa lagi? menari, Menari. Ya, menggambar, menggambar. Ya, dan bermain drama. bermain drama. Ya, bagus-bagus sekali ya kemampuan yang dimiliki oleh Nila, bermain drama. Nah, di sini kita bisa lihat kemampuan Nila yang pertama bernyanyi, yang kedua bermain bulu tangkis, kemudian menari, menggambar, dan bermain drama. Iya, bagus sekali Nila ya, berbakat di sini, banyak sekali bakatnya apa kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Ada lagi yang lain? Ya, siapa lagi? Oke, Lisa silahkan. Seperti olahraga yaitu bermain bola basket, kemudian kesenian yaitu menyanyi, membaca, menulis, dan memasak. Basket, menyanyi, Membaca, membaca, menulis, menulis, dan masak. memasak. Nah, ini kemampuan yang dimiliki oleh Liza. Basket, ternyata Liza meskipun cewek bisa bermain basket. Wah, hebat sekali. Baik Ananda sekalian, tadi Ananda semuanya sudah mengungkapkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Ananda yakin bisa mewujudkan semua kemampuan-kemampuan yang Ananda miliki itu? Yakin? Bagus sekali. Bisa? Bisa. Jika Ibu bertanya, Ananda bisa mewujudkan kemampuan? Ananda jawabnya, aku bisa. Oke? Aku bisa. Ada sekalian, bisa mewujudkan kemampuan? Aku bisa. Ibu merasa senang sekali Ananda semua bisa mewujudkan kemampuannya. Ananda sekalian, tadi kita sudah mendiskusikan tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Bagaimana dengan individu yang tidak lengkap fisiknya? Apakah juga mempunyai kemampuan? Ada. 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 Ya, ada. Nah, kita akan coba lihat bersama di mana buktinya bahwa orang dengan cacat fisik juga punya kemampuan. Kita lihat bersama. Apa kabar kalian semua? Aku lahir 22 tahun lalu tanpa lengan. Para dokter tidak mengerti kenapa, bahkan sampai saat ini. Tapi itu tidak penting karena kita tidak bisa mengembalikan masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah menatap hari ini dan hari esok. Memikirkan bagaimana kita bisa berhasil di saat ini dan seterusnya. Kami tidak punya firasat akan hal ini. Pada suatu saat ia mengikuti tes dan bisa berhasil seperti saat ini. Aku terkejut saat dokter masuk ke ruang tunggu dan mengatakan bayimu lahir tanpa lengan. Reaksiku saat itu, tanpa lengan berarti kita tidak bisa melakukan apapun di dunia ini. Kami bergegas ke ruang persalinan di mana sang bayi dirawat. Aku merangkulnya dan kubilang syukurlah dia masih punya kaki. Kemudian aku kembali memeluknya dan para suster merasa heran sekali.
Saat ada orang yang bertanya padaku mengenai perasaanku ketika Tuhan melahirkanmu tanpa lengan, jawaban yang kuberikan adalah pilihan ganda, yakni A. Walau Tuhan menciptakanku tanpa lengan, dan B. Berarti Tuhan menciptakan dunia lain dalam diriku. Jadi sudah menjadi kenyataan bahwa aku terlahir tanpa lengan. Namun di balik ini semua ada cinta Tuhan, dan itu sudah cukup bagiku. Para dokter menyuruh kami untuk tidak memakaikan sepatu dan kaos kaki di kakinya. Jadi kami biarkan ia telanjang kaki. Dan sewaktu ia ingin bermain, dia tinggal duduk di atas meja yang penuh mainan, serta juga tempat tusuk gigi di meja. Itulah pertama kalinya ia mengambil sesuatu dengan kakinya, dan itu adalah saat yang sangat membahagiakan. Saat dia di SMU, John sungguh sangat percaya diri. Tapi tidak selamanya seperti itu. Sebagai anak-anak, walau ia telah banyak lakukan sesuatu dengan kakinya, ia masih tetap harus bergantung pada keluarganya untuk menolongnya. Sampai suatu ketika, sang ibu menetapkan peraturan. Saat ini, ibunya sudah memiliki 8 putra, dan sang ibu telah menetapkan bagaimana cara memperlakukan John, seperti anak laki-laki lainnya. Nah, aku tidak tahu bagaimana keadaan di rumah kalian semua, tapi di rumahku, ibuku selalu buat peraturan, dan di rumahku pula ibuku mengubah peraturan. Ia lakukan segalanya yang dianggapnya bisa membuatnya senang. Bisa kalian pahami? Ia buat rapat dengan abang-abangku. Aku tidak diundang, jadi tidak tahu yang terjadi. Ia bilang pada abangku bahwa mulai kini mereka tidak boleh lagi menolongku dan menyelamatkan semua perabotan di rumah. Kalau John mau ambil piring dari rak, ia harus lakukan sendiri. Kalau piringnya pecah, tidak apa. Di usia 10 tahun, aku masih butuh pertolongan abangku memakaikan baju sebelum pergi ke sekolah di pagi hari. Ia bilang kalau pergi tanpa busana, ia tidak mau ke sekolah. Ya, agak berat memang, karena kita ingin sekali membantu sebisa kita. Tapi mulai kusadari, aku tidak bisa. Pertolongan terbaik yang bisa kulakukan adalah membiarkannya menolong dirinya sendiri. Itu memang berat, dan hal yang sangat berat bagi para orang tua. Tapi untuk situasi ini, itulah yang diperlukan. Seluruh keluargaku mencintaiku, baik abang-abangku dan orang tuaku. Cinta itu membuat mereka terpaku, karena tidak mungkin mereka menolongku sehingga mereka tumbuhkan keberanianku untuk menjalankannya, melakukan sesuatu sendiri. John mulai memikirkan bagaimana melakukan segalanya sendiri, dan dia sedang bersiap untuk mempelajari pelajaran penting. Jika tidak bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, setidaknya buatlah sesuatu pada diri sendiri. Pada usia 6 punya anak berusia 16 tahun yang mengendarai mobil dengan menggunakan kaki. Rasanya menyenangkan. Teman-temanku sangat mengaguminya. Saat kita belajar untuk mengekspresikan diri, kita harus dapat menyadari diri kita sendiri. Akankah ada orang yang bisa membuktikan dapat kita percaya? Sesuatu yang menyenangkan akan terjadi. Selain berbagi cerita pada orang dewasa, John juga berbagi pada anak-anak muda, baik dalam suatu kelompok atau suatu grup sekalipun. Ananda sekalian, dari tayangan tadi, siapa yang ingin berkomentar? Oke, ya. Oke, selain berbuat. Saya Bu. Ya, silakan. Saya merasa ragu. Ya. Bisa melakukan apapun. Oke, seperti apa? Masak, menyetir mobil, Ya, memasak menyetir mobil. Bagus. tidak pindah dengan semua orang. Tidak pindah dengan semua orang. Bagus sekali. Bagus ya. Ada lagi yang lain yang ingin berkomentar. Coba, Ibu ingin dengar komentarnya. Ya, Linda. Dia mempunyai cacat fisik, dia bisa bersekolah dengan orang yang normal dan juga bisa menjadi orang yang sukses. Ya, bagus sekali. Si John menurut Liza itu bisa bersekolah di sekolah orang normal. Tidak merasa minder. Nah, Ananda sekalian, Ibu senang sekali. Ternyata Ananda bisa mengambil pelajaran dari tayangan tadi. Sekalian, tadi kita sudah dapat mengambil pelajaran dari
tayangan si John yang cacat fisik. Tetapi Ibu masih punya tayangan yang lainnya yang juga tidak kalah menariknya dari tayangan si John tadi. Kita saksikan bersama-sama? Ya. Oke, kita saksikan secara bersama-sama. Coba nanti Ananda rasakan dan pikirkan apa yang ada di dalam tayangan. Siap ya? Siap. Bisa? Bisa. Aku bisa? Aku bisa. Bagus sekali. Baik, kegiatan yang dilakukan di sana menyapu, membersihkan, makan saja. Iya. Sebelum Bapak di yayasan ini, apa yang Bapak lakukan? Sebelum yayasan masal, adalah pernah bekerja di yayasan pendidikan di Aul Kuning. Iya. Nah sekarang yang di sini ini sepertinya banyak kertas di meja Bapak. Bapak di bagian apa? bagian administrasi. Administrasi. Jadi Bapak bertanggung jawab terhadap administrasi keseluruhan yayasan. Anda sekalian, kita lihat tayangan lagi ya. Kita di sini butuh banyak tayangan agar memotivasi diri kita. Siap? Siap. Aat sekarang di sini menjalani pendidikan juga. Iya. Di mana? Stein Bukit Tinggi. Stein Bukit Tinggi. Iya. Sudah tingkat berapa? Tingkat 5. Tingkat 5. Iya. Jurusannya apa? Syariah. Syariah. Kenapa Bapak tertarik untuk kuliah di syariah? Ya, karena untuk bidang apanya udah muamalah itu tertarik. Oke. Dia suka bisnis. Oke, suka bisnis. Iya. Bapak bercita-cita menjadi seorang Iya, bisnis. bisnisman. Iya. Oke, bagus sekali. Dari yayasan sendiri, apakah Bapak didukung dengan Mas Yanto terutama? Kalian kita lanjutkan untuk melihat tayangan selanjutnya. S92 dia diajak membantu oleh Pak Suryanto untuk mengelola panti sebagai pengasuh sekaligus juga dalam hal membantu dalam administrasi, istilah kayaknya sekretaris gitu ya. Iya. Jadi sejak tahun 92 itulah saya terlibat dalam hal kegiatan sosial. Jadi saya meski di formal saya jauh dari kegiatan sosial, tapi setelah 92 sampai sekarang basic sudah menjadi, boleh katakan, praktisi sosial. Jadi latar belakang saya, kegiatan saya sekarang adalah sebagai praktisi sosial, baik sebagai pembina, pengasuh maupun sebagai penyelenggaraan organisasi sebagai sekretaris. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah melihat tayangan ya? Kita sudah lihat. Nah, sekarang kita coba diskusikan bersama-sama apa yang bisa kita ambil dari tayangan tadi. Siapa yang ingin berkomentar? Saya. Oke, Aida. Dengan orang mempunyai keterbatasan fisik bisa mempunyai semangat juang yang tinggi dan bisa mengembangkan bapaknya sendiri. Apalagi kita mempunyai keterkaitan yang mempunyai fisik yang lengkap, kenapa tidak bisa seperti mereka? Ya, bagus sekali. Siapa yang ingin berkomentar? Eka? Febri? Saya masih sangat kagum karena orang yang kekurangan cacat bisa menjadi suatu panutan untuk suatu masyarakat. Apalagi kita yang mempunyai kelebihan, kita harus lebih bisa contoh orang yang cacat tersebut supaya kita lebih baik. Bagus sekali Febri. Tadi Febri mengatakan bahwa orang yang cacat fisik saja bisa berbuat sebaik dan seoptimal mungkin. Bagaimana dengan Ananda sekalian? Apakah bisa berbuat seoptimal mungkin? Iya. Yakin? Yakin. Bisa? Aku bisa. Nah, sekarang Ibu masih punya tayangan lagi
bersama-sama. Bersedia ya menyaksikan tayangan? Mulai ternodai problema duniawi, gelisah terasa lumpuhkan jiwa, bahagia pun senang. Kankah kau tetap terpaku dalam problema hidupmu, hanya menambah keluh. Nama saya Ade Herman, umur saya 26 tahun. Awal pendidikan saya tamat SD, saya bukan SD biasa, saya SD-nya di SDLB 6 tahun, habis itu SMP Negeri 5 Bukit Tinggi 3 tahun, habis itu saya sekolah di STM jurusan elektro, terus yang terakhir saya namatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukit Tinggi, ambil jurusan manajemen. Terus alhamdulillah sampai sekarang saya udah menyelesaikan untuk program S1. Saya bekerja di usaha Bata Merah ini pada tahun 2000. Tahun 2000 sebelumnya saya bekerja di luar panti, saya sebagai tukang parkir. Namun setelah 1 tahun lamanya, terus saya diajak kembali oleh bapak asrama saya, terus dinyuruh mengelola usaha Bata Merah ini. Sampai sekarang udah tahun 2007, udah 7 tahun saya ngelola usaha ini. Dari keluarga, saya keluarga 5 orang, kebetulan saya anak yang keempat dari 5 saudara. Dalam keluarga, mungkin karena keadaan saya terutama dari fisik, di keluarga saya cuman seperti anak kecil yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ini dilarang, itu dilarang. Terus dari keluarga saya merasakan tidak puas. Terus saya akhirnya sekolah dan tinggal di asrama. Cuman dari asrama ini saya bisa merasakan, terutama dari lingkungan, semuanya bisa nganggap saya seperti layaknya orang normal lah. Sana bisa diajak, sini bisa diajak. Dalam pergaulan pun juga nggak kalah. Sekali. Ya, dari segi apanya, Pak? Segi kemampuannya. Oke. Jadi di sini keterbatasan tidak menghalangi Enggak. prestasi ya, Pak ya? Iya. Iya. Harapan Bapak dengan Mas Ade apa? Harapan kalau dapat usahanya ini berjalan dengan lancar, jangan ada keputusan tengah jalan kan. Iya. Semoga lancar apa yang dia lakukan ke pekerjaan ini kan. Iya. Apa keinginan dia, keinginan kita sebagai yang kerja ini kan. Iya. Berapa ya, kira-kira 1 tahunan lah. Senang lah, orang itu kan harus senang sama pekerjaannya kan. Oke. Kalau dengan Mas Ade sendiri, Bapak senang nggak dengan Mas Adenya? Misalnya saya punya juragan macam dia, Iya. iyalah senang. Senang. Apa yang Bapak paling senangi dari Mas Ade sebagai seorang pemimpin di sini usahanya? Bang Ade itu nggak, saya perhatian sama awak yang karyawannya, terus ya semacam itulah. Iya. Kerjanya, Iya. ya kerjanya ya ini kita batu-batan sama Bang Ade. Dalam 1 hari dapatnya 800. Jiwanya fair. Iya. Kalau gitu enak lah pokoknya ya, Bu ya. Enak lah gitu. Pengertian sama anak buah. Pengertian dari segi apa Ibu? Ya, Dari segi bekerja. Iya. Baru bagaimana rasanya kerja di sini, Ibu? Ini tenang. Tenang. Ya, bagaimana dengan kepemimpinan Bang Ade di sini selaku penanggung jawabnya? Ya baik, bijaksana. Iya.
Jadi dibilangnya gini ceritanya kayak gini caranya. Ya kita pun senang turutin semua. Ibu bangga dengan profil Bang Ade? Bangga. Jarang loh kayak dia ada orang yang baik kayak gitu. Usaha dalam keadaan kayak gitu. Iya betul. Kita nyari bahan-bahan yang kering seperti kayu atau daun-daun atap yang nggak guna, terus dimasukin ke dalam ruang-ruangan setiap bata merah ini. Terus setelah kita masukin dikasih minyak tanah biar api bisa nyala, terus dinyalakan api. Habis itu apinya udah tinggi, seperti bisa dilihat apinya udah setinggi gitu. Terus disiram pakai kulit padi. Maksudnya kulit padi ini supaya apinya besar? Supaya apinya bisa menyebar, terus mengenai semua lapisan batu. Iya. Terus sampai disiram-siram terus sampai tinggi. Nanti kalau udah tinggi itu kelihatan dari bawah-bawah batu. Kalau yang di bawahnya udah jadi abu, itu berarti untuk tahap bawah udah masak. Terus untuk ngelanjutin yang di atas, cuma nambah-nambahin kulit padi aja. Di sini setelah batu masak, kering, terus dikeluarin pakai pengait namanya. Habis itu ditumpukin gitu aja, atau nanti nunggu pesanan ada yang mau beli, terus kita simpan, masukin dalam karung, terus orang jemput ke sini untuk dijual lagi. Untuk ukuran satu tungku ini dari ujung sini ke sana ukurannya 25.000 bata merah. Terus dari situ nanti tergantung dari permintaan. Kalau yang minta banyak, atau dengan cara lain mereka dengan cara ninggalin duit dulu agar batunya nggak dijual ke yang lain. Oke, kira-kira kalau sudah bisa diuangkan, berapa uang yang bisa diperoleh dalam 1 bulan begitu, Bapak? Dalam 1 bulan cuman dikalikan aja. Satu harga batu kita jual 330. Berarti kalau permintaan misalnya 10.000 batu berarti 3.500.000, 3.300.000. Nah, cuma ngali-ngalikannya gitu aja. Oke, penghasilan tertinggi biasanya sampai puluhan juta nggak Pak per bulannya? Biasanya dalam 1 bulan kalau tungku penuh kita bisa mendapat uang sekitar 12 juta 1 bulan. Keinginan saya dalam usaha ini, saya pengen, terutama dari diri sendiri, saya pengen bisa menghidupi diri saya sendiri dan merubah tanggapan tentang orang lain. Ya mungkin orang lain bisa menilai dengan keadaan saya seperti ini apa yang dia lakukan. Mungkin dia hanya bisa tiap bulan atau bahkan tiap minggu dia cuma nerima uang dari orang tua. Nah, saya ingin merubah itu, bahwa dengan keadaan saya seperti ini saya juga bisa menghasilkan uang sendiri, memenuhi kebutuhan hidup saya sendiri. Terus dalam panti, terutama keinginan saya yang besar, saya pengen usaha saya ini lebih besar. Terus saya pengen usaha panti ini nggak pengen tergantung dengan donatur. Saya pengen menghidupi panti ini sendiri dan mengembangkan lebih baik. Dalam hidup saya cuma berprinsip, meskipun dengan keadaan saya seperti ini, saya juga mempunyai keinginan seperti manusia-manusia yang lengkap dengan keadaan fisik. Saya cuma punya prinsip, dia bisa melakukan, kenapa saya enggak? Tapi saya juga sering dapat mungkin hikmahnya dari keadaan saya seperti ini. Misalnya aja kan, ngelihat kelakuan pemuda seusia saya bisa brutal atau jahat atau melakukan hal-hal yang mungkin lagi arahnya negatif. Dari sana saya bisa mikir, ini hikmahnya saya cacat, mungkin suatu larangan saya berbuat demikian, hal-hal demikian. wa
kita sudah menyaksikan keseluruhan tayangan. Tadi ada tayangan orang yang sehat secara fisik, ada juga yang kurang normal secara fisik. Nah, sekarang apa hal-hal yang baru yang Ananda dapatkan dari tayangan yang telah kita saksikan tadi? Ada yang ingin berkomentar? Ya. Saya, Bu. Oke, nanti silakan. Bahwa orang cacat saja mampu untuk mempekerjakan orang lain dan dia mampu menghasilkan uang sebesar 3,3 juta atau 12 juta per bulannya, dan dia tidak ingin dikasihani atau dia juga tidak ingin dikucilkan karena keterbatasan fisiknya tersebut. Dia ingin membuktikan bahwa dia mampu dan dapat berguna bagi orang lain juga dirinya sendiri. Dari tayangan telah diputar, saya dapat menyimpulkan bahwa orang cacat itu tidak akan menyalahkan Tuhan, malah dia mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan itu, dan tidak membatasi pekerjaan yang akan dicapainya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan akan bisa membuat suatu pekerjaan yang harus dilakukan agar bisa mencapai cita-citanya, dan dia tidak akan pernah putus asa walaupun orang-orang yang di sekitarnya sempurna. Bagus sekali ya Aldi. Apa yang diungkapkan oleh Aldi tadi seharusnya menjadi semangat buat kita semuanya. Oke, yang lain masih ada yang ingin berkomentar? Liza, Bu. Ya, Liza. Dari tayangan saya lihat itu, yaitu orang yang cacat tidak menyalahkan Tuhan. Terus mereka bisa menyelesaikan pendidikannya sehingga mendapat gelar sarjana. Dan juga mendapatkan hal baru, yakni bahwa seorang wanita itu mempunyai sifat bekerja keras, apalagi lelaki. Kenapa tidak lelaki itu harus mempunyai sifat bekerja keras dan kuat? Tadi kita sudah mengemukakan pemahaman-pemahaman baru yang kita dapatkan berdasarkan tayangan. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan Ananda setelah melihat tayangan-tayangan tadi? Apa saja yang Ananda rasakan? Tayangan itu sangat, bagi saya itu sangat luar biasa, Bu. Karena di hidup ini kita harus semangat, apalagi orang-orang yang kurang dari kita. Kita dapat belajar dari mereka, walaupun mereka begitu, tapi mereka bisa lebih dari kita. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang apa yang akan Ananda lakukan? Karena tadi sudah mendapatkan pemahaman baru, sudah merasakan perasaan yang luar biasa. Nah, apa yang akan dilakukan? Oke, Liza. Yang ingin saya rasakan yaitu ingin mengembangkan bakat yang terpendam dalam diri kita dan mengasahnya supaya menjadi optimal. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin berkomentar? Oke, Aida, silakan. Saya ingin lebih giat belajar dan saya ingin mewujudkan cita-cita saya karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Ada lagi yang ingin berkomentar? Saya, Bu, saya merasa lebih termotivasi lagi untuk belajar. Ibu sangat bangga sekali, ternyata Ananda di kelas ini semuanya ingin belajar yang lebih serius. Orang cacat fisik saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Oke, bisa semuanya? Bisa. Jika Ibu bertanya, bisa mengembangkan segala kemampuan? Jawabnya bisa. Oke, bagus. Oke, ya, bisa mengembangkan segala kemampuan? Nah, Ananda sekalian, Ibu sangat senang sekali ya karena Ananda ternyata sudah
sudah bisa bersemangat dan ingin belajar dengan serius. Di sini kita sudah menyelesaikan semua tayangan dan layanan informasi kita juga sudah selesai. Kita akan bertemu kembali dalam layanan-layanan BK yang lainnya. Oke, anak-anak sekalian, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini dan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lingkaran besar, lingkaran kecil menjadi satu. Lingkaran besar, lingkaran kecil menjadi satu. Garis vertikal, garis